Halo, kembali lagi dengan saya Cecep Suhandi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai validasi metode analisis menggunakan HPLC. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai uji kesesuaian sistem. Hari ini kita akan bahas mengenai dua pengujian, yaitu ya uji selektivitas dan uji linearitas. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk prosedur pengujiannya sendiri. Uji selektivitas dilakukan dengan cara menginjeksikan pelarut, placebo, larutan standar 100%, dan larutan sampel. Kemudian untuk linearitas itu dilakukan dengan cara menimbang 5 mg standar salbutamol sulfat, 250 mg teofilin, dan dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml, dilarutkan dengan sebagian fase gerak, disonikasi, dan di-adding ke tanda batas. Kemudian dipipet sesuai dengan variasi volume berikut, di-add hingga 20 ml, dan dilakukan pengukuran menggunakan HPLC. Nah, kembali lagi kita akan membahas cara pengerjaannya menggunakan Microsoft Excel. Untuk datanya sudah saya pindahkan ke Excel berikut ini ya. Nah, untuk yang pertama itu uji selektivitas, kita tidak akan melakukan perhitungan, namun kita akan bahas mengenai apakah hasilnya itu selektif atau tidak. Kita lihat selektivitasnya itu berdasarkan peak yang muncul dari masing-masing analisisnya. Pertama untuk pelarut, hasil injeksi pelarut itu menunjukkan satu peak saja ya di sini. Dengan waktu retensi sekitar 0,6 menit, kemudian di peak lainnya itu tidak muncul ya, peak 2, peak 3, dan peak 4 yang nanti di larutan-larutan selanjutnya akan muncul. Ini artinya apa? Kalau di pelarut hanya muncul satu peak, itu menandakan bahwa pelarut juga menunjukkan respon saat pengukuran pada HPLC. Kemudian larutan yang kedua itu placebo. Placebo itu isinya apa? Placebo itu isinya adalah pelarut ditambah dengan bahan-bahan atau eksipien yang terdapat di dalam tablet sampel. Nah, setelah di-running, itu ternyata muncul dua peak, peak 1 dan peak 2. Peak 1 itu punya waktu retensi yang sama dengan atau dekat dengan waktu retensi pelarut yang muncul di larutan pelarut. Artinya peak 1 ini adalah milik pelarutnya. Kemudian ada peak 2. Peak 2 ini muncul di menit ke 1,6. Artinya apa? Peak ini adalah milik dari eksipien karena ternyata eksipien juga menunjukkan respon saat diukur menggunakan HPLC. Kemudian larutan ketiga itu larutan standar. Larutan standar isinya apa? Larutan standar adalah analit yang isinya adalah salbutamol sulfat dan juga teofilin yang dilarutkan menggunakan pelarutnya. Nah, saat diukur itu muncul 3 peak. Peak 1 itu sama dengan waktu retensi dari pelarut yang ada di pelarut ya. Kemudian ada muncul peak 3. Jadi tidak muncul peak 2 ya di larutan standar, dan peak 4. Ini artinya apa? Larutan standar juga menunjukkan respon dari pelarut, tapi tidak ada respon dari eksipien karena memang tidak ada eksipien di dalamnya. Kemudian peak 3 dan peak 4 ini adalah analit yang masing-masing ini adalah salbutamol dan yang ini adalah teofilin. Kemudian kita lihat yang keempat yang terakhir itu adalah larutan sampel. Isinya apa? Isinya adalah tablet yang dilarutkan dengan pelarutnya. Tablet itu isinya apa? Ada analit, salbutamol dan teofilin, dan juga bahan tambahan atau eksipien. Jadi di sini muncul 4 peak. 4 peak ini peak siapa saja? Peak pertama itu sama dengan peak pelarut karena memang ada pelarut di larutannya. Kemudian peak 2 adalah peak yang sama dengan placebo. Artinya ini adalah peak milik eksipien karena waktunya juga identik. Kemudian peak 3 sama dengan salbutamol sulfat ya. Dan peak 4 sama dengan teofilin. Nah, hasil dari keseluruhan uji selektivitas ini menunjukkan bahwa sistem yang metode yang digunakan itu bersifat selektif karena dapat membedakan dari masing-masing komponen mulai dari pelarut, analit, dan juga eksipiennya. Untuk keterangannya itu sendiri di sini ada peak 1 milik pelarut, peak 2 milik eksipien, peak 3 salbutamol sulfat, dan peak 4 itu milik teofilin. Dengan kesimpulan metodenya bersifat selektif. Oke, kita lanjutkan ke parameter selanjutnya itu ada uji linearitas ya. Uji linearitas itu kita ukur dengan cara melihat korelasi antara konsentrasi terhadap luas area yang muncul dari hasil pengukuran. Nah, karena yang kita miliki itu datanya adalah variasi volume, jadi kita harus tentukan terlebih dahulu variasi konsentrasinya bagaimana. Cara menentukannya bagaimana? Kita kembali lihat terlebih dahulu ke
eee, prosedurnya dengan cara ternyata eee, standarnya itu masing-masing ditimbang 5 dan 250 miligram, dilarutkan hingga 250 mili, kemudian diambil, sesuai variasi volume dan di-add hingga 20 mili. Kemudian kita lihat apakah hasil penimbangannya akurat atau tidak. Nah, ternyata hasil penimbangannya untuk salbutamol itu akurat 5 miligram, tapi untuk theophylline itu kelebihan 0,01 miligram ya. Nah, berikut untuk data hasil runningnya ya, luas areanya. Ini sudah saya pindahkan ke Excel-nya untuk luas area. Namun untuk masa standar boleh diingat-ingat ya 5 dan 250,01. Nah, untuk konversi dari volume ke konsentrasi akan kita lihat menggunakan simulasi berikut. Jadi kita ambil contoh untuk yang salbutamol dulu saja mungkin ya, yang 5 miligram. Jadi kita buatnya itu adalah 5 miligram dan 250 mili. Kemudian diambil sesuai variasi volume kita lambangkan X mili. Di-add hingga 20 mili, maka di dalam larutan 20 mili ini akan ada sejumlah Y miligram dari salbutamol sulfat. Nah, yang kita inginkan adalah data konsentrasi dari larutan di sini dalam satuan ppm atau miligram per liter. Nah, tahapannya kita tentukan dulu berapa miligram di larutan ini dengan cara rumus perbandingan. Misalnya gini, dari 250 mili diambil 100 mili misalnya. Berarti ada berapa miligram yang keambil? Ya berarti tinggal dari 100 mili dibagi 250 mili kali 5 miligram. Sama juga di sini. Cuma bedanya di sini kita notasikan untuk bagian atasnya adalah X ya, karena nanti sesuai dengan nilai yang akan kita gunakan. Dikali massa, massanya yang ini 5 miligram untuk salbutamol sulfat dan 250,01 untuk theophylline. Nah, kemudian karena kita pengennya adalah ppm, kita tentukan rumus ppm. Ppm itu apa? Miligram per liter. Miligramnya apa? Miligramnya ya miligram per liter. Karena di sini dibuatnya dalam 20 mili, maka 20 mili ini harus kita kalikan dengan faktor hingga menjadi liter. 1 liter itu adalah 1000 mili. Berarti 20 mili ke 1000 dikali 50. Nah, faktornya itu harus sama, berarti 50 per 50. 20 kali 50-nya menjadi liter. Nah, sedangkan Y miligram kali 50 itu tetap dinotasikan ya, Y miligram kali 50. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Y ini, persamaan ini ke Y ini. Maka ppm sama dengan X per 250 kali massa dikali 50. Kita sederhanakan 250 bagi 50 ya. 50 ini habis, yang ini sisa 5. Jadi ppm itu kalau dari X-nya, kita punya X, itu sama dengan X kali massa dibagi 5. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi nanti di Excel-nya itu rumusnya ppm sama dengan X kali massa per 5. Oke, kita kembali lagi ke Excel-nya. Di sini tadi rumusnya adalah X dikali massa, X-nya adalah ini, dikali massa, massanya adalah 5 miligram untuk salbutamol, dibagi faktornya adalah 5. Nah, ini hasilnya kita drag ke bawah untuk variasi volume lainnya. Kemudian untuk theophylline juga dengan rumus yang sama, cuma bedanya adalah di massanya ya. Kalau tadi 5 miligram, nah kalau di sini tadi sesuai saya jabarkan ada 250,01. Kemudian dibagi faktornya itu 5. Nah, inilah nilai konsentrasi dari masing-masingnya. Di drag kita peroleh semua nilai konsentrasinya. Tinggal kita korelasikan antara konsentrasi dengan luas area ya. Nah, untuk nanti di penentuan uji akurasi dan presisi itu kita harus tentukan dulu slope dan intercept. Penentuannya dengan rumus berikut. Untuk slope dihitung masing-masing dari salbutamol dan theophylline. Kemudian untuk penentuan intercept itu menggunakan rumus berikut. Nah, kita dapatkan nilai untuk slope dan intercept ya. Nah, untuk penentuan apakah hasil yang kita peroleh ini linearitasnya baik atau tidak, itu kita harus lihat dari nilai koefisien korelasinya atau nilai R-nya. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari grafik. Nah,
Karena di sini sudah sudah saya siapkan untuk grafiknya ini muncul berdasarkan adalah kurva baku untuk salbutamol sulfat dan yang ini adalah R kuadrat dari Gavili 0,9995. Tapi yang akan kita lihat itu adalah nilai R, bukan R kuadrat ya. Koefisien korelasi itu adalah nilainya R. Berarti kita harus akarkan nilai dari masing-masing R kuadratnya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk nilai R masing-masingnya. Ini adalah R untuk salbutamol sulfat dan ini adalah R untuk theophylline. Sesuai dengan persyaratan yang telah disampaikan pada ICH guideline, itu untuk uji linearitas itu 9 atau lebih gitu ya. Nah, kalau dari hasil ini hanya untuk theophylline saja yang memenuhi karena yang salbutamol itu kurang ya, 9-nya kurang 1 gitu, 0,997, harusnya 0,999 berapa gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, uji linearitas menunjukkan hasil yang baik untuk, pengukuran theophylline, namun, tidak memenuhi persyaratan untuk yang salbutamol sulfat. Oke, untuk video kali ini cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya, berjumpa lagi di video selanjutnya.